Kenapa Pak Helmi Yahya gagal jadi komisaris Bank BJB? Kenapa? Apa alasannya? Jadi kalau saya perhatikan di sosial media itu, alasannya itu nggak jelas gitu. Ada yang mengatakan bahwa dilarang oleh OJK, ada yang mengatakan bahwa ini kemauan daripada KDM, ada yang mengatakan bahwa Pak Helmi Yahya ini punya sejarah yang sangat-sangat kelam gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya OJK itu yang bermasalah, bukan Pak Helmi Yahya dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa sih sebenarnya yang bermasalah? Apakah Pak Helmi Yahya atau OJK? Kemudian kenapa Pak KDM mengangkat Pak Helmi Yahya ini jadi komisaris di BJB kalau Pak Helmi Yahya ini bermasalah? Apa sebenarnya masalah daripada Pak Helmi Yahya ini sehingga ditolak oleh OJK? Kemudian kenapa baru-baru ini banyak anggota daripada OJK itu mengundurkan diri? Apa alasannya? Apakah ini pertanda buruk? Apakah ini pertanda bahwa kita itu sudah diambang kehancuran? Apakah ekonomi kita itu akan hancur? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi guys, sebenarnya ya, ini menurut data ya. Kalau mau bantah pakai data ya. Kenapa Pak Helmi Yahya ini ditolak oleh OJK? Ya, saya tahu bahwa OJK juga bermasalah ya. Tapi gini guys, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. OJK ada kelemahan, ada kelebihannya juga. Nggak semua orang OJK itu bermasalah ya. Ya, ada yang bermasalah mungkin sekitar 20% atau 10% ya. Nggak semua orang OJK yang bermasalah ya. Ada juga yang baik ya. Jadi permasalahannya itu pada saat Pak Helmi Yahya itu jadi direktur TPRI, jadi pimpinan TPRI. Nah, apa korelasinya, apa hubungannya? Sangat berhubungan. Jadi menurut keyakinan daripada DPR saat itu, Pak Helmi Yahya ini dinyatakan bersalah. Makanya Pak Helmi Yahya itu dulu sempat nangis di DPR ya. Kenapa dinyatakan bersalah? Karena Pak Helmi Yahya ini membeli hak siar Liga Inggris tapi terlalu maksain karena banyak utang atau keuangan daripada TVRI itu bermasalah gitu ya, gitu kira-kira ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Helmi Yahya itu salah atau tidak? Menurut saya pribadi nggak terlalu ya. Saya bukan berpihak pada Helmi Yahya, tapi gini guys, permasalahannya itu kan ini terlalu dipolitisasi. Soalnya ya TVRI itu kan BUMN ya. BUMN itu kalau misalnya nih ya punya utang berapa juga, ya pasti ditanggung sama negara kan, nggak jadi masalah ya. Jadi menurut saya pribadi ini permasalahan yang terlalu diada-adakan ya. Nah, karena masalah inilah, maka ini semacam rujukan daripada OJK. OJK memeriksa Pak Helmi Yahya ini ya. Diperiksa, lalu ditemukan ada indikasi ya, dugaannya ada indikasi dulu pernah bermasalah ya, track recordnya bermasalah pada saat di RUT TVRI. Itu alasannya kenapa Pak Helmi Yahya ini ditolak ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Pak KDM ini percaya dengan Pak Helmi Yahya? Ya, menurut keyakinan saya, karena Pak KDM ini orang yang sangat-sangat selektif ya. Walaupun di video saya sebelumnya saya bahas tuh ya, Pak KDM ini hampir ketipu oleh dugaannya ya, hampir ketipu oleh Bosman Merdigu, karena Bosman Merdigu juga pernah bermasalah dengan Santara. Di video sebelumnya saya udah bahas nih ya, nanti cari videonya ya. Dan kalau saya perhatikan itu, dibandingkan Bosman Merdigu, Pak Helmi Yahya ini jauh lebih bagus ya, jauh lebih bisa dipercaya. Saya salut dengan Pak Helmi Yahya. Walaupun Pak Helmi Yahya ini sering dinyatakan bermasalah gitu ya, dikata-katain dan sebagainya. Tapi semenjak dia dipecat dari Dirut TPRI, dia jadi makin bersinar tuh ya, makin wow gitu ya. Dia bikin YouTube-nya rame dan sebagainya. Dan ini sangat-sangat luar biasa kalau saya perhatikan ya. Menurut kalian gimana? Apakah Anda setuju atau tidak? Kemudian ya, kalau saya perhatikan itu di Indonesia itu, kalau misalnya ada seseorang itu misalnya kita nggak suka, biasanya akan suka dipolitisasi gitu ya. Ya seperti Pak Helmi Yahya ini. Menurut keyakinan saya, Pak Helmi Yahya ini cocoknya jadi jubir presiden ya, atau juru bicara presiden. Tapi saya heran ya, kenapa nggak ada orang yang minta
Pak Helmi Yahya ini jubir atau juru bicara presiden ya. Karena kalau saya perhatikan Pak Helmi Yahya ini sangat-sangat jago dalam komunikasi. Ya, walaupun Pak Helmi Yahya ini berteman dengan Bosman Merdiku, di mana Bosman Merdiku ini bukan orang yang baik kalau saya perhatikan ya. Hati-hati dengan Bosman Merdiku. Ya, ya saya tahu ya Bosman dan Merdiku ini nggak sejahat yang kita bayangkan, tapi harus hati-hati karena ada track record masa lalu ya, yaitu dulu pernah bermasalah dengan Santara ya. Kemudian ada masalah pribadi gitu ya, yang nggak jadi masalah ya. Misalnya nih kalau ada mengatakan, oh itu masalah pribadi dan sebagainya, tapi kan kita bisa melihat seseorang itu dari masalah pribadinya gitu ya. Ada semacam ahem gitu ya, dengan istri orang lain gitu. Dugaannya seperti itu ya, ada seperti itu guys. Sehingga dulu pernah kasus tuh ya, Bosman Mardiku ini. Kemudian selain itu, kalau saya perhatikan itu ya, orang-orang baik biasanya kalau berteman dengan orang yang tidak baik, maka dia akan dicap tidak baik. Sama seperti Pak Helmi Yahya ini. Pak Helmi Yahya ini kan sebenarnya orang baik ya, orang yang sangat bagus sekali ya, kepribadiannya bagus sekali, komunikasinya bagus, tapi dia bergaul dengan Bosman Mardiku. Ya, karena dia bergaul dengan Bosman Mardiku, jadi orang-orang berpikir bahwa Bosman ini terlalu banyak omongannya. Dulu juga kan sebenarnya Bosman Mardiku ini pernah bermasalah gitu dengan Ferry Irwandi ya, kemudian dia pernah mengatakan bahwa kalau saya matikan pipa gas dari Indonesia ke Singapura ya, Singapura itu pasti gelap gitu ya, Singapura itu pasti nggak dapat gas dari Indonesia gitu. Tapi kan itu permasalahannya kan dibongkar sama netizen tuh ya. Sebenarnya saham daripada Bosman di salah satu perusahaan gas yang dimaksud itu ya, kalau nggak salah itu namanya Titi Sampurna ya namanya ya. Pokoknya ada istilah titiknya itu ya. Itu kan punya perusahaannya itu dari orang tuanya gitu ya, saham dari orang tuanya gitu ya, warisan. Itu pun sedikit, itu pun udah dijual gitu ya. Jadi sekarang nggak ada lagi gitu. Makanya saya tuh kalau saya perhatikan Bosman Merdiku ini ada ininya kalau saya perhatikan ya. Terlalu banyak ngecapnya gitu ya. Tidak bisa dipercaya kalau saya perhatikan Bosman Merdiku. Sangat bermasalah dengan yang namanya dalam saham itu disebut dengan GCG, Good Corporate Governance ya, kalau nggak salah GCG ya, seperti itu ya. Jadi harus sangat-sangat jeli ya kalau berurusan dengan orang seperti ini ya. Karena sangat licin sekali gitu ya, tahu celahnya gitu. Jadi kita nggak butuh orang yang jago ngecap seperti Bosman Merdiku. Kita butuh orang-orang yang tulus gitu seperti Mas Helmi Yahya, ya, kemudian Pak KDM dan sebagainya. Ya ini orang-orang baik ya, kita harus mendukung ya. Walaupun ya mereka juga punya kelemahan, punya kelebihan juga. Tapi kalau saya perhatikan KDM itu sangat-sangat luar biasa ya. Tidak terlalu banyak kelemahan kalau saya perhatikan. Sangat cocok didolakan ya. Tapi kalau dia melakukan kesalahan juga, saya pasti kritik guys ya. Saya orang nomor satu mengkritik KDM kalau dia melakukan kesalahan. Ya Pak Helmi Yahya itu sangat cocok jadi di Rut BCB kalau saya perhatikan. Tapi kan sekarang Pak KDM juga pakai jasa daripada Pak Helmi Yahya kalau saya perhatikan. Sebenarnya KDM ini sangat-sangat luar biasa. Dia menggandeng orang-orang terkenal seperti Bu Susi, Pak Johan, ya Pak Jonan maksudnya ya. Tujuannya apa? Tujuannya ini semacam trik kalau saya perhatikan. Ya, karena mereka itu kan nggak digaji ya. Mereka menolak digaji karena apa? Karena ya itu semacam pengorbanan gitu ya, pengorbanan untuk membangun negara gitu ya, atau membangun Jawa Barat. Jadi menurut saya pribadi ini sangat-sangat luar biasa, trik luar biasa daripada Pak KDM ya. Jadi nggak dikasih gaji ya, sehingga apa? Sehingga menghemat yang namanya APBN ya, dan duitnya itu dipakai untuk bangun jalan dan lain sebagainya ya. Itu kalau saya perhatikan sangat-sangat luar biasa Pak KDM ini ya. Menurut kalian gimana? Apakah ini luar biasa atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita lanjut, jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku
riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Tapi ya, sebenarnya kalau boleh jujur ya, jujur dari hati saya yang paling dalam, saya pengen ngasih gratis bagi yang pengen buku ini. Tapi kalau saya ngasih gratis, itu artinya saya mengajarkan orang Indonesia itu bermental gratis. Biasanya yang gratis-gratis itu tidak dihargai. Makanya saya bikin harganya ya. Jadi di antara sahabat yang terpilih kalau pengen ya, nanti klik di keranjang kuning ya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit gambaran buku ini ya. Gambaran daripada buku ini isinya tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi ya dan lain sebagainya. Jadi pokoknya ini bukunya sangat luar biasa deh ya. Butuh riset bertahun-tahun. Oke, langsung saja nanti ya dibeli di keranjang kuning ya. Jadi kalau Anda nggak beli, saya juga nggak rugi sebenarnya. Mohon maaf ya, karena saya nggak mengharapkan duit ya sebenarnya dari yang beginian ya. Tapi ya, ini kontribusi saya bagi negara. Jadi kalau Anda nggak beli buku ini, yang rugi bukan saya, Anda ya.